Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Bayu Arifianto. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menumbuhkan semangat setelah artikel kita ditolak oleh jurnal. Sekali lagi bagi Anda yang belum subscribe, belum like, komen, belum nyalakan tombol notifikasi, silakan untuk di subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa terus mengikuti update dari channel ini. Melanjutkan video sebelumnya, jadi penolakan adalah hal yang wajar ya, yang itu juga tujuannya sebagai quality control ya. Revisi dari artikel kita dari suatu jurnal adalah suatu quality control pada jurnal tersebut. Karena bagaimana mengimprove artikel kita, mungkin yang awalnya adalah sekian ya, kualitas dari artikel tersebut di-expand, ditingkatkan menjadi lebih baik. Nah, hal yang terpenting kemudian adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi, semangat agar kita tidak down, agar kita tidak kecewa, agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan saat artikel kita ditolak oleh jurnal. Yang pertama harus kita yakinkan adalah manuskrip yang kita buat, artikel yang kita buat, suatu saat pasti menemukan outlet atau tempat artikel tersebut untuk publish. Ini yang kita harus yakini. Ini juga saya buktikan pada suatu artikel yang itu baru publish di akhir tahun 2020 kemarin, karena penelitiannya sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2018 ya, dan selesai mungkin submit awal 2019 dan submit berulang kali mendapatkan penolakan, tapi saya tetap yakin dan juga mantan supervisor saya tetap memberi semangat bahwa suatu artikel pasti akan menemukan outletnya, entah itu di mana outletnya ya. Jadi terus berusaha dan alhamdulillah bisa mendapatkan outlet tempatnya di akhir tahun 2020. Jadi tips yang pertama adalah kita harus yakin bahwa karya tulis, manuskrip, artikel yang kita buat itu pasti ada outletnya ya, ada tempatnya untuk dipublikasikan. Tentunya kita sudah membuat artikel tersebut dengan sungguh-sungguh, melakukan penelitian dengan benar, mengikuti prosedur yang sudah ada ya. Kemudian seperti di video sebelumnya kita mengikuti ketentuan jurnal, kita pastikan sesuai dengan aim dan scope, maka insya Allah ke depan pasti ada outlet atau tempat yang akan menampungnya. Kemudian tips yang kedua, setelah tadi kita yakin, adalah kita minta orang lain. Kalau artikel kita terus mendapat penolakan, kita minta orang lain untuk baca ya. Bisa dari tentunya partner riset kita yang tadi menyusun artikel itu bersama-sama, dari kolega kerja kita di akademik ya, kemudian mungkin dari ahli yang kita kenal, kita minta untuk baca dan memberikan masukan jujur apa kurangnya dari artikel tersebut. Tentunya kita minta mereka-mereka yang punya kapasitas yang membaca artikel kita. Kemudian hal yang ketiga, kalau artikel kita terus mendapat penolakan dan editor reviewer tidak secara detail memberikan komentar tentang apa kekurangan artikel kita, maka Anda print artikel itu. Anda baca lagi dengan seksama, Anda baca komentar dari reviewer, editor yang sudah ada, Anda renungkan apa kira-kira yang bisa saya perbaiki. Anda baca kata per kata. Kalau itu artikel yang bersifat empirical, Anda lihat angka-angkanya. Anda cek lagi ada yang aneh atau tidak, ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Terkadang kita terlewat ya, karena mungkin artikel ini ditulis oleh beberapa orang yang itu melalui beberapa versi ya, sehingga kita tidak tahu atau kita mungkin terjadi kesalahan versi mana yang kita submit ke jurnal. Nah ini kita harus hati-hati. Sama seperti kita membuat mungkin karya tulis akhir seperti skripsi, tesis, disertasi ya. Ada beberapa versi 1, 2, 3, final, sangat final, paling akhir, alhamdulillah selesai misalnya. Nah kita tidak tahu versi mana yang kita submit ke jurnal kadang ya. Makanya kita harus organize di dalam suatu riset, di dalam mensubmit artikel ke dalam suatu jurnal itu harus organize, harus rapi, sehingga hal-hal ini tidak terjadi. Jadi yang ketiga tadi Anda print,
Anda print juga komentar dari editor dan reviewer, Anda baca sekali lagi kata per kata, renungkan apa yang bisa diperbaiki. Kemudian yang keempat, jika masih terdapat penolakan, kita list jurnal-jurnal yang memungkinkan untuk disubmit berikutnya, ya. Tentu saja kita bisa mensubmit ke jurnal yang kualitas mungkin lebih tinggi atau sama atau lebih rendah, ya, atau mau ke jurnal lokal misalnya. Nah, kita harus melist semua possible journal yang itu bisa menjadi alternatif, ya. Jadi possible alternatif untuk artikel kita. Kemudian yang kelima, jika artikel yang kita buat dan mendapat penolakan itu sudah terlalu lama kita biarkan, atau mungkin penolakan sudah terlalu lama, kita bisa update datanya, ya. Terutama artikel-artikel yang sangat sensitif terhadap data, kita update datanya sehingga itu tetap relevan, ya, dengan kondisi saat ini, dan nanti baik peluangnya untuk diterima untuk jurnal yang kita submit kemudian. Jadi yang keempat tadi, list possible alternative journal. Yang kelima adalah kita update data dari artikel kita. Kemudian yang keenam, jika masih terjadi penolakan, tidak ada salahnya kita kirim proofread lagi, ya. Kita proof jurnal kita ke native proofreader, ya. Walaupun dari awal kita sudah mengirim ke proofread, ya, jurnal kita bisa mengirim ulang, ya, mungkin ke proofreader yang lain, ya, atau kita kirim ulang setelah kita tambahkan elemen-elemen yang baru, bagian-bagian yang baru, agar semakin baik kualitas dari bahasa artikel kita. Karena language ini merupakan salah satu hal yang bisa menyebabkan artikel kita ditolak oleh editor dan reviewers. Jadi kita kirim lagi, sekali lagi ke proofread agar kualitasnya semakin baik. Kemudian yang ketujuh, jika memang terus mendapat penolakan, tidak ada salahnya kita kirim ke jurnal nasional, ya, atau jurnal lokal ke dalam negeri yang itu juga kualitasnya cukup baik saat ini, ya. Ada jurnal Sinta 2, mungkin Sinta 3, ya, atau Sinta 1 yang bisa menjadi alternatif untuk kita mensubmit artikel yang sudah kita buat dan mendapat penolakan dari level yang lebih tinggi, ya, indeks yang lebih tinggi. Kita tidak ada salahnya mensubmit ke jurnal lokal atau nasional. Oke, jadi tadi itu tips bagaimana kita membangun semangat dan juga langkah-langkah yang bisa kita lakukan setelah kita mendapatkan penolakan dari suatu jurnal. Apa tadi? Jadi yang pertama, kita harus yakin bahwa insya Allah artikel kita akan mendapatkan outlet publikasi, ya. Baik itu di jurnal yang mungkin levelnya lebih tinggi, atau mungkin sama, atau lebih rendah, atau di jurnal lokal. Kemudian yang kedua adalah kita minta orang lain untuk baca artikel kita dan memberi masukan jujur. Tentunya mereka-mereka yang punya kapasitas dalam melihat atau membaca artikel ilmiah. Kemudian yang ketiga, agar terus semangat, kita harus print artikel kita, manuskrip kita, bersama dengan komen dari editor dan reviewer, baca satu-satu kata per kata dengan seksama dan lakukan perbaikan. Yang keempat tadi, kita list possible alternative jurnal, baik itu jurnal yang mungkin kualitas lain yang lebih tinggi, yang sama, lebih rendah, jurnal lokal nasional yang mungkin menjadi alternatif outlet publikasi lain, ya, jika terus mendapat penolakan. Yang kelima tadi, kita update data penelitian kita, terutama bagi manuskrip artikel-artikel yang sangat sensitif terhadap data, agar semakin relevan dengan kondisi saat ini dan menjadi baik penerimaannya pada jurnal yang kita tuju kemudian. Kemudian yang keenam, kita boleh kirim lagi proofread, ya, ke proofreader yang lain atau ke proofreader yang sama, setelah kita mungkin tambahkan perbaikan-perbaikan elemen-elemen baru pada manuskrip kita, agar kualitas bahasanya, flow penulisannya semakin baik. Dan yang ketujuh, ya, tidak ada salahnya kita submit ke jurnal lokal, ke jurnal nasional, karena mungkin disitulah takdir dari outlet publikasi artikel kita. Jadi saran saya bagi kita semua, termasuk saya sendiri, adalah kita harus terus semangat, ya. Terus semangat terutama pada tahun 2021 ini,
dan harus tetap yakin bahwa semua artikel manuskrip yang sudah kita buat dengan baik dan benar metodenya akan mendapatkan tempat di outlet publikasi. Jadi tetap semangat dan tingkatkan terus kualitas dari publikasi penelitian kita. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.